Balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Asa. Nah, jadi sekarang kita kedatangan Bapak Oslan Purba selaku Direktur Eksekutif TIFA. Ya, mungkin Bapak ingin memperkenalkan dirinya dulu kepada kawan Asa. Mungkin banyak yang belum tahu, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya Oslan Purba. Saat ini sebagai Direktur Eksekutif Yayasan TIFA. Kalau boleh tahu nih Pak, kan mungkin banyak yang baru dengar juga TIFA Foundation tuh bergerak di bidang apa ya Pak? Nah, TIFA Foundation ini sudah lebih dari 20 tahun ya di Indonesia. Isu utamanya adalah mendorong masyarakat yang terbuka, yang menghormati keberagaman, menghormati keadilan dan kesetaraan. Nah, latar dari lahirnya TIFA waktu itu adalah rezim ketertutupan Orde Baru gitu ya, 98 reformasi, tapi transparansi, akuntability, keterbukaan itu masih sulit didapatkan. Jadi TIFA lahir untuk mendorong keterbukaan itu. Keterbukaan publik berarti Pak. Ya. Nah, mungkin kita beralih ke sesi selanjutnya ya. Untuk tentang food estate. Mungkin apa sih gambaran Bapak atau pandangan Bapak tentang food estate ini? Kita ini memang kan sekarang sedang menghadapi situasi krisis pangan ya, krisis pangan. Nah, krisis pangan kita itu pertama terjadi karena secara ekonomi gitu ya, sektor pertanian kita ini kan nggak berkembang gitu ya, nggak berkembang. Itu karena apa namanya, harga jual hasil bumi petani gitu itu sangat rendah ya, karena harga itu dikatrol gitu oleh tengkulak gitu ya, sementara market itu dibanjiri oleh pangan yang diimpor gitu ya, kira-kira begitu. Nah, karena secara ekonomi tidak berkembang gitu, jadi orang banyak yang beralih gitu ya dari sektor pertanian ke sektor perburuhan gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang juga ketika melihat orang tuanya aja nggak begitu kuat mempertahankan pertaniannya, banyak yang apalagi miskin gitu ya, banyak yang nggak tertarik tuh. Itu satu soal. Yang kedua, konversi lahan-lahan pertanian di banyak daerah gitu, lahan-lahan pertanian itu berubah menjadi perkebunan sawit. Sejak booming sawit gitu masuk ke Indonesia, orang kemudian mengkonversi lahan-lahan pertanian menjadi kebun-kebun sawit, sehingga lahan pertanian itu memang berkurang gitu ya. Nah, di tengah situasi itu belum lagi soal pupuk macam-macam ya. Nah, pemerintah itu kemudian membuat yang namanya food estate. Jadi satu perkebunan pangan gitu. Jadi satu model pertanian yang berbasis lahan skala luas gitu. Nah, tapi apa yang terjadi dengan kebijakan food estate ini gitu ya? Nah, itu banyak menemui kegagalan. Jadi 1 juta hektar lahan pertanian di lahan gambut masanya Soeharto, diteruskan lagi masanya Jokowi, itu gagal. Hutan sudah ditebang gitu untuk food estate ini gitu, kayunya diambil, dijual, kita nggak tahu siapa yang dapat keuntungan, tapi lahan pertanian itu tidak diolah sedemikian rupa gitu ya. Nah, terakhir kebijakan Jokowi ini malah melibatkan militer ya, melibatkan TNI untuk program ketahanan pangan, membuka sawah dan lahan baru. Memang mereka mau dijadikan seharusnya warga Pak ya. Harusnya warga belum lagi kemudian food estate ini juga tawaran investasi buat industri-industri pangan gitu ya. Jadi misalnya ada perusahaan yang nanam jagung gitu ya, nanam singkong gitu ya, nanam padi kayak BUMN Sanghyang Sri dan segala macam, itu kan yang menanam itu ya. Nah, tapi lagi-lagi program ini kurang berhasil. Selain ancamannya terhadap deforestasi karena hutan dibuka, lalu kemudian model pertanian yang bergantung pada obat-obatan pertanian, pestisida ya, pupuk segala macam, itu merusak lingkungan dan sebetulnya itu juga sebagai salah satu emitter, melepaskan emisi gitu yang memberikan dampak pada pemanasan global, kira-kira gitu. Jadi secara lingkungan juga kurang mendukung.
Nah, selain juga itu juga merampas lahan-lahan masyarakat gitu, karena begitu ditetapkan ini menjadi wilayah food estate. Nah, sebetulnya itu kan apa namanya, tanah ulayat gitu ya, tanah adat gitu ya, masyarakat gitu ya. Nah, akhirnya berkonflik dengan masyarakat. Nah, program ini banyak apa gagal sebetulnya karena komunikasinya nggak jelas gitu, pelakunya nggak jelas, model yang ingin dijalankan nggak jelas gitu, sehingga mengalami banyak kegagalan gitu ya. Nah, padahal ada banyak opsi-opsi yang bisa dipikirkan pemerintah untuk menghadapi krisis pangan. Nah, krisis pangan juga berbenturan dengan kebutuhan energi. Karena ada begitu banyak bahan pangan itu yang dikonversi untuk energi. Kelapa sawit misalnya, itu kan bisa turunan produknya banyak, termasuk minyak goreng gitu ya. Nah, kemarin kelangkaan minyak goreng terjadi karena sawit-sawit ini diekspor untuk biofuel di luar negeri gitu ya, CPO-nya dijual. Karena kita dihilirisasi, kita kan masih B30, B100 gitu, maksudnya bauran energi kita gitu, supaya nggak sepenuhnya fosil full gitu, itu kan belum berjalan. Mereka mengekspor gitu, jadi kebutuhan minyak goreng kita langka misalnya. Atau sekarang misalnya jagung juga itu jadi bahan bakar biofuel gitu ya. Jadi kita sekarang lagi bertarung antara kebutuhan pangan dan kebutuhan energi. Oh iya nih Pak, saya dengar-dengar katanya Kementerian Lingkungan Hidup KLHK ya, yang mengklaim hutan lindung. Itu sebenarnya kalau dalam perundang-undangan tuh emang boleh ya Pak, si lahan hutan lindung itu dijadiin buat food estate? Nah, sebetulnya itu tergantung apa namanya kebijakan pemerintah ya. Jadi ada hutan lindung, ada hutan produksi terbatas gitu ya. Nah, hutan produksi ini kawasan-kawasan hutan yang pemerintah bisa memberikan konsesi kepada perusahaan gitu ya, untuk dikelola gitu ya. Jadi misalnya untuk HTI gitu ya, hutan tanaman industri misalnya begitu. Jadi kalau kita melihat ada perkebunan akasia gitu ya, kecuali hutan lindung, itu hutan yang tidak boleh diberikan izin ya. Tapi ada aspek keekonomiannya dari jasa lingkungan, kira-kira gitu. Nah, food estate ini mestinya gitu tidak berada di kawasan hutan. Nah, tapi pemerintah juga bisa mengeluarkan kawasan hutan menjadi APL, area penggunaan lain. Itu tergantung kebijakannya pemerintah gitu ya. Misalnya terakhir bagaimana pemerintah ingin memutihkan 3,3 juta hektar lahan hutan yang telah menjadi sawit. Ini kan ilegal. Jadi mereka nggak mau melakukan tindakan hukum, menuntut, mengadili perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan ilegal itu, tapi bahkan ingin memaafkannya gitu ya, menyerahkan itu kepada perusahaan-perusahaan ini, kira-kira begitu. Jadi itulah yang disebut sebagai pemutihan, dan itu banyak dikecam oleh masyarakat sipil gitu ya, karena bagi masyarakat sipil mestinya 3,3 juta hektar itu perusahaan-perusahaan sawit itu dipidana karena telah melakukan pelanggaran hukum, lalu kemudian lahan-lahan itu dihutankan kembali, mestinya begitu gitu ya. Apalagi model-model tanaman yang monokultur semacam ini gitu ya. Jadi sawit itu kan monokultur, HTI monokultur, food estate ini juga monokultur. Nah, sebenarnya itu tidak baik untuk keanekaragaman hayati bagi lingkungan, kira-kira begitu. Apa sih selain food estate ini, maksudnya apa sih program ataupun pandangan Bapak yang pantas dan yang patut untuk dilakukan oleh pemerintah selain food estate untuk menopang ketahanan pangan di Indonesia, Pak? Kira-kira ada program lain ataupun hal yang dilakukan gitu? Dulu kan ada yang namanya diversifikasi dan intensifikasi gitu ya. Nah, pertama bagaimana memastikan gitu ya, dari lahan-lahan pertanian yang sudah ada ini tingkat produktivitasnya bagus, penyediaan pupuk gitu ya, kemudian harganya juga bagus. Karena apa? Ini sekarang musim kemarau di Jawa, orang nggak bisa tanam tuh, orang nggak bisa panen. Nah, irigasi juga buruk gitu ya. Dulu pemerintah bikin bendungan untuk mengaliri sawah, tapi sebetulnya udahlah menggusur masyarakat. Bendungan-bendungan itu tidak bekerja dengan
semestinya dia tidak menyimpan air yang bisa digunakan di waktu-waktu kering gitu. Malah bendungan-bendungan ikut kering juga gitu, di banyak tempat bendungan itu udah jadi lahan pertanian bahkan gitu karena airnya kering gitu ya. Nah itu satu. Jadi yang kedua, ada begitu banyak pangan lokal itu yang terabaikan. Misalnya kayak sorghum gitu ya, atau misalnya sagu ya. Nah di daerah gambut gitu, di Riau, di Papua itu banyak sekali sagu yang sebetulnya bisa berfungsi sebagai karbohidrat pengganti beras. Nah tapi itu belum dimanfaatkan gitu ya. Nah kalau pemerintah mau sebetulnya mendiversifikasi pangan gitu, ada begitu banyak ragam jenis pangan di Indonesia yang kaya raya ini, sebetulnya kita bisa terhindar dari krisis pangan. Talas misalnya, singkong sebetulnya sama fungsinya dengan beras sebagai karbohidrat ya. Mestinya pemerintah mulai melihat potensi-potensi pangan yang lain. Nah termasuk juga dunia kuliner kita gitu, bagaimana mengemas makanan-makanan itu supaya menjadi konsumsi utama gitu. Orang mungkin kalau lihat singkong kayak orang kota mungkinnya ngeliat ini makanan kampung, nggak enak, nggak kepengen gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bisa dikemas gitu ya, diolah dengan baik gitu dan orang mau ininya. Dan itu mesti kerja lintas sektoral, kerja lintas interdisipliner, pengetahuan. Nah mungkin kita bisa keluar dari krisis pangan. Tinimbang misalnya kita buka kawasan hutan seluas-luasnya, bikin food estate, tapi pemainnya adalah industri, bukan masyarakat gitu ya. Lebih banyak sebetulnya kerusakan lingkungannya ketimbang benefitnya gitu ya. Di daerah-daerah yang udah terbuka itu terjadi banjir, longsor, macam-macam. Cak katanya punya ide nih, tadi punya imajinasi nih Pak Waslan. Gimana nih Cak? Tadi saya punya ide Pak, tiba-tiba di kepala saya. Gimana kalau misalnya satu kelurahan tuh bikin satu sawah masing-masing? Satu sawah? Iya. Jadi misalnya kelurahan A bikin sawah buat beras gitu, terus kelurahan B peternakan atau gimana gitu. Jadi kan ntar bisa barter kita gitu. Memungkinkan nggak Pak kalau misalnya di Indonesia kita kayak begitu? Dulu itu kan tiap kelurahan terutama di Jawa ya, itu ada tanah bengkok. Nah tanah bengkok itu tanah kelurahan yang dikelola oleh lurah. Jadi siapapun lurahnya dia dikasih tanah bengkok itu untuk dikelola, tapi itu tanah milik desa. Dulu tanah-tanah bengkok itu sebetulnya dikerjain mereka itu untuk persawahan. Nah tapi lagi-lagi problemnya itu secara ekonomi produksi pertanian kita itu tidak kompetitif. Biaya produksinya mahal, kemudian harga jualnya rendah. Terlalu banyak rantai yang mulai dari tengkulak dan macam-macam itu sulit sekali diputus. Nah yang kedua, setelah bertahun-tahun gitu ya, hara tanah itu juga rusak. Jadi obat-obatan pertanian sekarang itu butuh teknologi dan pengetahuan baru agar produksi pertanian itu bisa meningkat produktivitasnya. Nah kalau tidak itu juga nggak akan berkembang. Mau masuk ke model pertanian organik itu butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Harga jualnya pasti akan lebih tinggi yang mungkin pasar juga tidak mudah menerimanya. Di tengah situasi itu pemerintah jor-joran import beras. Kemarin India tidak mau ekspor karena krisis iklim gitu, karena krisis pangan. Mereka sekarang lagi cari ke Cina. Nah, Cina kemarin komit mau ekspor 1 juta ton gitu ya. Indonesia mau import 1 juta ton dari sana. Nah, bayangin kalau negara-negara itu juga dalam situasi krisis pangan dan tidak melakukan ekspor. Nah, kita kan harus punya kemampuan swasembada gitu ya. Nah, bertahun-tahun janji swasembada, Presiden Jokowi juga berkali-kali dulu masa kampanye ngomongin soal swasembada, tapi pembinaan petani kita itu enggak berkembang secara signifikan. Lah menterinya aja sekarang tersangka korupsi. Nah, gimana pertanyaannya mau maju? Saya bingung nih Pak. Kan kita di Indonesia nih ada institut pertanian ya. Terus kayak jurusan pertanian juga banyak. Tapi kenapa pertanian yang nggak maju-maju gitu? Pembiayaan untuk riset sekarang itu kayaknya sih tidak terlalu besar. Lalu lembaga-lembaga
riset dan semacamnya itu sekarang kan disatuin ya di bawah BRIN ya. Jadi nggak terlalu berkembang kita ini berada dalam jebakan revolusi hijau dan belum keluar dari situasi itu. Apa itu revolusi hijau itu? Jadi sejak berkembangnya rekayasa genetik ya, GMO gitu ya. Lalu kan bibit-bibit unggul dijual gitu. Ada perusahaan yang meng-create, yang menciptakan bibit unggul. Nah, ini kan bukan gratis dikasih ke petani, bayar. Nah, bibit-bibit unggul itu hanya bisa tumbuh, hanya bisa berkembang kalau dia dikasih obat pertanian tertentu, pestisida tertentu. Maka dia bergantung sama pestisida. Ada lagi pabrik yang membuat pestisida. Nah, ini kemudian berkelindan lagi sama kebutuhan pasar gitu. Carung pokpan terutama. Ini mereka yang menampung produk-produk kayak jagung, macam-macam tuh. Nah, untuk produksi ayam yang akan dijual ke masyarakat. Carung pokpan, pokoknya ini kepentingannya sangat industri sekali gitu ya. Tapi di tengah itu sebetulnya yang paling diuntungkan siapa dari rantai supply chain ini? Masyarakat itu sangat minim sekali sebetulnya gitu. Jadi bukan masyarakat yang diuntungkan gitu dari rantai ini. Sehingga masyarakat juga tidak punya motivasi yang kuat gitu ya. Pada akhirnya banyak yang terbengkalai. Di awal-awal mungkin mereka mau terlibat gitu, lahannya dipakai untuk tanam jagung sekian hektar. Lama-lama mereka mikir juga tuh, akhirnya banyak yang mengundurkan diri dari proyek-proyek itu gitu, dan proyek-proyek itu banyak yang kurang berhasil gitu. Tapi kerusakannya, damage-nya itu udah terjadi gitu, kerusakan lingkungannya udah. Nah, sekarang kita ini lagi menikmati kerusakan-kerusakan lingkungan itu, bukan menikmati hasil-hasil pembangunan. Jadi banyak kita ini sekarang udara kotor Jakarta gitu ya, lalu kemudian kekeringan gitu ya, banjir, wabah seperti COVID. Jadi kita bukan menikmati kemajuan, kita lebih banyak menikmati kerusakan. Ya mungkin ini yang terakhir Pak, kan tentang food estate yang beberapa daerah 5 ya kalau nggak salah saya 5 di Indonesia. Dan menurut Bapak sendiri itu food estate itu perlu dilanjutkan nggak? Kalau memang perlu dilanjutkan, apa yang perlu dibenahi Pak? Kita memang mesti keluar dari bisa menghadapi krisis pangan ini. Menurut saya itu tidak tunggal dengan food estate. Jadi ada banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah gitu ya. Nah, bagaimana misalnya mengintensifkan lahan-lahan pertanian yang sudah ada sekarang gitu ya, menyediakan pupuk murah bagi petani gitu ya. Pada aspek tertentu saya sih nggak ada masalah dengan food estate ya, sepanjang misalnya dia tidak mengkonversi kawasan hutan gitu ya. Kemudian pengelolaannya itu harus berbasis juga komunitas, berbasis masyarakat. Tidak harus dilibatkan ya. Iya, untuk mereka, dari mereka juga gitu, bukan dikelola tentara gitu atau kelola perusahaan gitu ya. Nah, mungkin ada banyak hal yang perlu dipikirkan agar kita keluar dari krisis pangan ini. Oke Pak, mungkin ngobrol sekali ini cukup sampai sini dulu. Siap. Terima kasih sangat banyak nih ilmu dan knowledge-nya yang kita anak muda ini. Mulai dari food estate-nya, terus kayak kita juga tahu ternyata sekarang ada program review gitu. Ini kan ilmu yang baru ya. Iya, saya baru tahu nih. Iya, saya juga senang bisa berada di tengah kawan-kawan ya, di tengah kalian, apalagi kalau ini ditonton banyak orang ya. Nah, mudah-mudahan bukan saya yang menginspirasi, tapi kalianlah yang menginspirasi anak-anak muda itu supaya bisa lebih berkarya untuk bangsa, untuk negara kita. Mungkin terakhir kali ini Pak, mungkin ada hal yang perlu Bapak sampaikan ke kawan ASA tapi belum kami tanyakan ke Bapak. Mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan tapi belum kami tanyakan tadi, mungkin terlewat. Negara kita, bangsa kita ini kan sebetulnya bukan milik mereka yang berkuasa sekarang. Ini kan titipan dari generasi yang akan datang gitu ya. Dan yang paling bertanggung jawab sebetulnya bukan cuma pemerintah, tapi anak-anak muda mesti meletakkan atau menaruh atau memberikan perhatian bagi kehidupan mereka ke depan. Jangan serahkan itu pada orang di masa lalu. Jadi anak muda harus tampil itu. Terima kasih Pak.
Terima kasih ya Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Mungkin kasih data itu dong. Oke. Untuk Kak Milan, teman-teman. Teman-teman, ini buku Dibaca. ini bisa diakses di website Tifa Foundation ya Pak, buat yang mau baca e-booknya, dan kalau mau hard copy-nya bisa langsung email ke Tifa Foundation. Dadah.